Perubahan iklim merupakan perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami. Akibatnya suhu bumi semakin meningkat dan cuaca semakin berubah. Berikut adalah permasalahan tingkat global yang perlu kita ketahui. Pemanasan global. Ada banyak contoh yang mengakibatkan kekacauan kerusakan lingkungan. Di antaranya, kebakaran hutan. Hutan perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran secara besar-besaran. Kebakaran hutan dipicu oleh gesekan pohon atau daun kering yang bisa memercikan api secara alami dan menyebabkan kebakaran karena musim kemarau yang panjang. Sampah makanan. Sisa makanan yang menumpuk dalam jumlah besar akan menghasilkan gas metana yang dapat membentuk gas rumah kaca yang menjadi salah satu pemicu pemanasan global. Merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati yaitu biodiversitas yang disebabkan oleh punahnya spesies hewan atau tumbuhan di seluruh dunia, serta hilangnya spesies secara global di habitat tertentu. Polusi plastik. Sebuah laporan dari jurnal Sennheiser menetapkan bahwa 11 jutaan ton plastik masuk ke lautan setiap tahun. Polusi udara. Bahan bakar fosil memancarkan gas berbahaya seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida ke udara yang dipancarkan melalui pembakaran bahan bakar fosil, minyak bumi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana solusinya? Untuk bisa menyelamatkan lingkungan kita agar tetap terjaga kelestariannya, penanaman mangrove merupakan salah satu upaya nyata dalam pelestarian dan penyelamatan pesisir dari ancaman abrasi. Dengan terbentuknya ekosistem mangrove membawa dampak positif dalam perekonomian masyarakat. Gerakan penanaman pohon melalui program sedekah oksigen sebagai deposit bagi generasi mendatang melalui gerakan penanaman dan peningkatan ketahanan pangan. Yonarmed 1 Kostrad mensukseskan program limbah menjadi berkah untuk memperkuat ketahanan pangan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan PT Indolakto dengan cara memanfaatkan sludge ipal milik PT Indolakto untuk dijadikan media tanam organik, menyuburkan tanaman dengan cara memanfaatkan dan merubah lahan tidur menjadi lahan produktif untuk penguatan ketahanan pangan yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota dan juga masyarakat. Melalui konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berbahaya karena sampah plastik selain mencemari tanah, air, dan udara, dengan bahan kimianya yang berbahaya juga bertanggung jawab atas kematian ribuan hewan di darat, air, dan laut karena tertelan sampah plastik. Salam optimis! Jatim bangkit! Salam optimis! Jatim bangkit! Salam optimis! Jatim bangkit! Salam bumi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijau, jumpa lagi di podcast DLH Jatim, Bilik Hijau, Bincang Lingkungan Hidup Jawa Timur. Jaga bumi, pasti lestari. Baik sobat hijau, kali ini bersama saya Mita Triani. Pada siang hari ini kita akan membahas topik terkait pembinaan pesantren ramah lingkungan melalui program Eko Pesantren. Dan perlu diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur ini memiliki inovasi melalui program Eko Pesantren, yaitu melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada pesantren yang telah berhasil melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ataupun yang telah memiliki perilaku ramah lingkungan terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya terlebih dahulu akan menyapa ketiga narasumber kita yang luar biasa ini, yang sangat sibuk pastinya ya, tapi sempat datang pada podcast kita pada siang hari ini. Yang pertama saya Bapak Dr. Agung Mulyono. Betul ya Pak ya. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur dari Partai Demokrat, Pak.
Dapil 4 Situbondo dan Bondowoso. Banyuwangi. Oh maaf, Banyuwangi ya. Ya Bapak, terima kasih atas Tanya dulu, rawuhnya. Pak Dapil. Selamat siang, Pak Jawa Timur. Ini di Dinas LH. Dan saya menyapa Dapil saya Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Saksikan podcast pada siang hari ini, menarik ini. Ya, lanjut. Terima kasih, luar biasa sekali semangat Pak Agung ya. Walaupun di luar sana panas tapi tetap semangat luar biasa. Tidak sendiri, ada Pak Muhammad Ashari. Beliau adalah wakil Ketua Komisi D DPRD dari fraksi Partai Nasdem Dapil Madura, Pak. Selamat datang Pak Ashari. Selamat datang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mengkritisi beliau. Oh iya, monggo silahkan. Jadi Ini Pak Agung Mulyono ini pasti lahirnya di Jawa. Kenapa gitu Pak? Coba di Bali kan Dr. Agung Mulyana. masuk. Ya Pak ya. Silakan. Masuk betul. Oke, dan yang tidak ketinggalan gini di sini kita juga hadir Bapak Samsul Arifin, biasanya maunya dipanggil Mas gitu ya, Mas Sam gitu ya. Beliau dari fraksi Partai PKB Dapil 1 Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apresiasinya untuk ikut serta menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Panggil Mas. Mas Sam ya. Terima kasih atas rawuhnya Mas Sam ya Terima pada kasih, Bu. siang hari ini. Baik, Sobat Hijau, berbicara terlebih dahulu mengenai definisi pesantren, yaitu adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, ormas Islam, atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, keberadaan pesantren ini sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk peradaban di masa mendatang itu tidak cukup hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi harus memiliki moralitas sosial dan spiritual yang baik. Setuju ya Pak ya? Ya. Setuju. Baik. Baik Bapak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak Pak di Indonesia, dari data Kementerian Agama tahun 2022 bahwa jumlah pesantren yang berizin itu kurang lebih 4.452 pesantren. 452. Banyak sekali itu Pak. Itu yang berizin Pak. Kalau yang belum berizinnya juga belum terdata, mungkin lebih dari itu ya. Jumlah santri yang bermukim kurang lebih 500.008 orang dan yang tidak bermukim 291 orang. Jadi totalnya kurang lebih 700.000 orang santri, dan itu merupakan suatu potensi seperti itu ya Pak ya. Nah, berdasarkan data seperti itu di atas, menurut Bapak nih satu persatu bagaimana kondisi lingkungan pesantren khususnya yang ada di dapil Bapak gitu, seperti itu. Monggo mungkin dari Pak Agung. Oke, makasih Pak Mita. Ya. Jadi dengan tema Eko Pesantren ini, memang pesantren itu sejak zamannya Pak Dekarwo ya, itu ada Madin ya, ada bantuan-bantuan yang untuk pesantren, relatif sekolah non formal yang notabene bisa menghasilkan orang-orang top ya, bahkan ulama kita besar rata-rata dari pondok. Kalau kita lihat sejarah-sejarah wali dulu begitu, rata-rata anaknya mereka tuh pondokkan di pesantren saudaranya beliau gitu, jauh di sana. Memang ini perlu kita support, dan dengan konsep Eko Pesantren tadi semacam apresiasi dari LH, saya setuju. Memang dapil saya Tapal Kuda itu pesantren udah menjadi ikonik. Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso itu relatif namanya Tapal Kuda ya.
Itu kalau di potret itu memang banyak pesantren ya, jadi banyak muslimnya di sana. Nah, saya juga pengen tahu dari LH itu, maksudnya saya pengen tahu lebih jauh dari pesantren buat apa, kemudian katakanlah where-nya di mana yang sudah dibina dengan baik, kemudian mulai kapan dibinanya, kemudian Hus oleh siapa selama ini. Saya pengen tahu dari LH itu sebetulnya. Nanti Mbak minta saya potes clue itu aja. Jadi what, where, when, whose. Nanti baru kita diskusi. Oke, makasih. Sip. Baik. Itu saya lempar lagi ke Pak Azhari. Bagaimana Pak Azhari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bicara pondok pesantren dulu tentu sangatlah menarik ya, khususnya di Jawa Timur. Jadi tadi Ibu tuh menyampaikan bahwa di Jawa Timur itu dengan jumlah pesantren yang sekian, dengan di bertempat tinggal tetap sekitar 500, itu kan data tahun 2010 Bu. 2022. 2022. Tapi saya kira kalau itu data dengan betul Bu, insya Allah lebih besar dari itu. Tapi kalau kita kembali kepada sesuai dengan tema kita adalah dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal dalam ayat 1 itu bahwa setiap orang itu berhak untuk memilih agama dan pendidikan dan pengajarannya masing-masing. Terus kita merajut kepada Perda nomor 3 tahun 2022 tentang masalah pengembangan pondok pesantren. Ini menjadi sangat menarik. Kenapa demikian? Ini pemerintah harus tampil lah untuk di depan itu, karena apa? Mungkin dari salah satu kita ini, kalau saya dari Madura ya, terbiasa di pondok pesantren, memang ada dua hal titik berat saya di situ Bu ya. Yang pertama itu masalah lingkungan ya, kebersihan, sanitasi, MCK dan sebagainya. Dari situlah kekurangannya. Tapi di satu sisi pondok pesantren ini adalah pendidikannya adalah memilih kurikulum itu sangat bebas. Sehingga kalau dulu pondok pesantren dianggap adalah tradisional, tapi sekarang faktanya pondok pesantren sekarang dikelola dengan baik secara profesional. Bahkan banyak teman-teman pondok pesantrennya kita jadi menteri, bahkan jadi menteri jadi apa aja sudah berkembang di situ. Jadi artinya sekarang tamatan di pondok pesantren tidak boleh dipandang sebelah mata. Bahkan anak saya pun juga ada di pondok pesantren. Jadi mungkin itu aja dulu. Sebelum karena tidak kembang kepada yang lainnya, Mas Samsul. Jadi tidak bisa dianggap sebelah mata ya Pak ya. Lulusan pondok pesantren itu memang diharapkan memiliki moralitas yang tinggi gitu kan. Kita itu sebagai sumber daya manusia tidak hanya memiliki ilmu dan pengetahuan saja, tetapi memiliki sikap moral yang baik seperti itu. Kemudian kembali kepada Mas Sam. belum dikasih kan, belum dikembali. Terima kasih. Pertama soal data. Ya. Data pesantren yang di sini tercantum berizin ya. Iya, yang berizin itu dalam rangka formalitas. Sebenarnya kalau di NU sendiri itu ada beberapa kategori. Di NU, di Muhammadiyah, di LDII, itu ada beberapa kategori. Kalau saya bicara NU saat ini, kategori pesantren yang santrinya di bawah 1000, nah itu masih ada berapa? Yang di bawah 1000 itu masih ada kurang lebih 10.000 lebih. Ini data kami ya, di NU itu punya lembaga namanya RMI, namanya Rabitah Mahad Islamiyah itu. Yang santrinya di atas 1000, nah itu baru mendekati 6.000 ini. Ini yang hampir 6.000, yang kategori izin, itu yang hampir 6.000, ini sebenarnya 5.700 sekian ya, yang itu santrinya di atas 1.000. Yang tidak kenal dengan administrasi pemerintahan sama sekali, wah ribuan itu. Banyak ya Pak ya, ribuan ya. Kan kalau bicara madrasah diniyah, tadi sempat disinggung sama Pak Agung, data per tahun 2022, madrasah diniyah, Madin, itu yang resmi berbadan hukum dalam tanda petik ya, ada kaitannya dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, itu sudah ada 27.400 sekian, itu per tahun 2022. Itu dalam madrasah diniyah. Nah, madrasah diniyah itu sendiri ada yang di bawah ruang lingkup pondok pesantren, ada yang di luar pondok pesantren. Nah, sehingga ketika pemerintah membuat perda waktu itu pondok pesantren, kebetulan saya salah satu pansusnya. Ini memang harus ada pemilahan-pemilahan yang memang
masuk dikategorikan apa? Pesantren salafiyah, ada pesantren modern, ada madrasah diniyah. Nah, kalau kita berbicara satu-satu tentang latar belakang pesantren ini sangat luas biasa sekali. Sangat luas sekali ya Pak ya. Karena memang kita sadari bahwa latar belakang berdirinya pesantren yang dari skup ketokohan para masyayikh, para ulama pada waktu itu di masing-masing daerah, di masing-masing ini, yang itu diikuti oleh umat, diikuti oleh masyarakat. Nah, sehingga ini kan tidak terdeteksi sama sekali. Di mana ada tokoh yang itu diakui karismanya, yang diakui keilmuannya, yang diakui oleh masyarakat, maka disitulah ada bibit-bibit pesantren yang ada waktu itu. Nah, sehingga sekarang sudah ada formalitas, bahkan hari ini pemerintah ada dalam rangka pendampingan di dalam. Pendampingan ya Pak ya. Saya kira itu sementara itu. Baik Mas, terima kasih. Saya tambahkan boleh. Monggo Pak. Jadi gini, Pak minta tak aku sebagai narasumber aja, pemirsa semua. Jadi gambarkan progres yang ada terhadap pesantren di Jawa Timur itu apa saja, kabar baiknya ya. Kemudian yang kedua adalah pilih. Kalau saya lebih senang LH membuat semacam proyek pembinaan untuk eko pesantren. Ambillah 10 saja pesantren yang mau di coaching, mau dibina terhadap program LH eko pesantren tadi. Kenapa kita ambil pilot project? Disitulah nanti akan fokus apa saja yang akan dinilai, diberi, bahkan dibantu begitu. Kemudian untuk berhasil, maka di copy paste ke tempat lain. Jadi dengan mini pilot project itu akan mudah menjangkaunya, fokus programnya, dan nanti keren. Itu akan lebih mengena sasarannya. Jadi pilih saja, misalnya 10 atau 15 atau nanti sesuai kemampuan anggaran, dijadikan pilot project, karena pondok pesantren di Jatur Citatim itu memang terbukti luar biasa, ya, bagus-bagus. Saya berharap jangan sampai mereka grafiknya makin begini, terus begini, ya. Dan itu memang pemerintah harus hadir, kita harus hadir di sana, di pondok pesantren itu. Bahkan yang dulu Madin dulu mestinya digalakkan lagi, program Madin zaman saya komisi dulu. Itu ada bantuan yang jelas, terukur, dan memang hasilnya bisa dilihat. Oke, itu aja. Makasih. Baik Pak Agung, memang pada saat ini kita Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu sebenarnya sejak tahun 2010 itu sudah ada program eko pesantren gitu ya. Dan 10 ya? 2010 Pak ya, sudah ada program eko pesantren, tapi memang sempat bisa dikatakan mati suri gitu Pak. Nah, karena segala satu hal mungkin termasuk juga anggaran seperti itu. Nah kemudian sejak tahun 2021 kemarin itu sudah mulai dibangkitkan kembali seperti itu Pak. Nah kita pertama melakukan pembinaan dulu pada beberapa. Kalau boleh tahu hasilnya yang dulu apa? Outputnya apa yang dulu? Waktu 2010 sampai 2020. Jadi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang itu kita telah memiliki gitu Bapak Ibu, jumlah 24 eko pesantren di Jawa Timur itu. Baik, tadi Mas Sam tadi menyinggung masalah perda terkait pesantren gitu Pak ya, itu memang ada di Perda nomor 3 tahun 2022 terkait fasilitasi pengembangan pesantren. Yang saya tanyakan apa latar belakang gitu Pak terbentuknya atau terbitnya perda tersebut. Baik, Mas. Perda pesantren ini adalah turunan dari undang-undang pesantren yang digodok ya di DPR RI sana. Sudah ada putusannya dan kemudian kita melaksanakan turunan-turunannya. Nah, turunan dalam bentuk perda ini disesuaikan dengan kearifan lokal. Apa kearifan lokal yang ada di Jawa Timur? Terutama karena Jawa Timur ini adalah pusat pesantren yang memang begitu banyak sekali. Meskipun perdanya pertama kali provinsi yang mengeluarkan perda pesantren itu adalah Jawa Barat. Jawa Barat. Waktu itu gubernurnya Bapak Ridwan Kamil, ya.
Nah, kemudian di Jawa Timur setelah itu. Nah, di Jawa Timur sendiri kita ada beberapa bahasan-bahasan tentang pesantren. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga tradisi pesantren itu yang betul-betul bisa dilestarikan. Dari sisi kurikulum misalnya, kalau di pondok pesantren tingkatan SMP, kalau di kita ya di Sanawi ya, di pesantren, mereka sudah diajari ilmu mantek, ilmu logika. Kalau kita di kampus diajari ilmu mantek, ilmu logika, itu di semester 2 kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini sesuatu kelebihan yang harus kita pertahankan di dalam pondok pesantren. Hanya saja memang ada beberapa hal yang terkait dengan lingkungan misalnya, yang ini butuh pembinaan, pendampingan, dan lain sebagainya. Bagaimana pemberdayaan pesantren itu memang harus ada payung hukum yang pemerintah, bahasanya Pak Agung tadi, hadir untuk melakukan pendampingan. Di Jawa Timur alhamdulillah inisiasi Ibu Gubernur itu ada yang namanya OPOP, One Pesantren One Product. Nah, ini adalah dalam rangka menggali SDM. Kita di lingkungan, di DLH Dinas Lingkungan ini sangat luas, surprise sekali ketika kita mempunyai program eko pesantren yang itu hasilnya bisa sangat dirasakan. Misalnya ya, soal tadi menjaga hijau-hijauan di lingkungan pesantren, menjaga lingkungan supaya tetap hijau dengan penanaman pohon seperti ada itu. Oksigen yang dirasakan oleh pesantren, oleh anak-anak, oleh santri, itu bisa dukungan lingkungan ya, belum lagi yang lain. Nah, di dalam perda pesantren itu ada banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Contohnya ketika bikin toilet ya, atau tempat mandi, MCK dan lain sebagainya. Ini kan bisa disupport oleh dinas PU. Nah, ketika berbicara saluran misalnya, ini kan bisa disupport dengan apa? Ketika berbicara penguatan ekonomi, bisa dikerjasamakan dengan UMKM. Ketika berbicara lingkungan, ini juga bisa dikerjasamakan dengan dinas lingkungan. Artinya, potensi pesantren yang luar biasa ini sebenarnya sangat bisa sekali untuk bisa masuk dalamnya. Tergantung apa yang akan kita bawa di sana. Apa yang akan kita bawa di sana? Misalnya penyuluhan kebersihan lingkungan. Nah, kita tinggal ngatur jadwal bagaimana kita bisa masuk. Karena apa? Ribuan pesantren, katakanlah satu pondok pesantren yang saya ambil di Bangkalan misalnya, di Syekhona Khalil itu di Bangkalan. Itu ribuan santri yang ada di sana. Dan itu tiap hari siklus waktunya udah luar biasa, mulai sebelum subuh sampai tengah malam. Nah, kapan pemerintah hadir di situ untuk menjaga mereka agar betul-betul bisa menjaga lingkungannya yang tidak umbah-umbah? Kalau di Surabaya tadi Pak Agung sudah sampaikan, misalnya di Tapal Kuda, ini gudangnya pesantren. Di Surabaya sekarang anak-anak pesantren ini tidak terlalu banyak tempat pesantren, tapi ketika dia masuk di Surabaya ini alam pesantrennya sudah alam perkotaan. Ya. Sangat beda sekali dengan yang ada di Tapal Kuda. Nah, ini yang butuh cara-cara, trik tertentu untuk bisa kita masuk berbaur bersama-sama dalam lingkungan pesantren. Saya kira seperti itu sementara. Jadi memang harus adanya keterlibatan banyak pihak ya Pak. Betul. Ya, dalam pengembangan pesantren. Nah, itu yang ada di perda ya, saya bilang di perda pesantren itu hampir seluruh dinas itu ada terlibat. Makanya dengan cara pilot project tadi, katakanlah ambillah 10 pesantren atau mungkin 10 kabupaten kota, tidak tahu saya, otomatis nanti provinsi di bawah komando LH barangkali begitu, karena ke pesantren akan masuk semua, kesehatan dinkesnya masuk, betul, nanti tentang infrastruktur bina marga masuk, sanitasi, dan sebagainya. Jadi sanitasi mungkin ya Pak, pendidikan dinasnya masuk, jadi akan lebih pas, sehingga betul pemerintah tuh hadir. Saya yakin pondok pesantren sudah saatnya perlu begitu. Yang kedua, pemerintah hadir mengungkit apa yang sudah ada itu, bukan belum ada, yang udah ada itu ditingkatkan. Kalau kita bicara ibarat pesantren itu kan sudah survive, bagaimana growth, tumbuh perekonomiannya, tumbuh lingkungannya tadi, tumbuh kesehatannya, pendidikannya, udah saja dengan cara apa? Pemerintah hadir. Ya, itu saya yakin gubernur siapapun dengan acara itu asal fokus support, DPR asal fokus support. Saya pernah bilang di podcast yang lalu bahwasanya
DPR itu perannya 3S ya. Support kebijakan. 3 ya? Ya. Kali 3S. 3 ya? Nggak boleh pakai ini Pak sekarang. Kita dilarang Pak. Kacau. Ya, karena udah tahun. Saya teruskan dulu ya. Gini aja boleh Pak. Jadi 3S, S pertama support kebijakan. Support kebijakan. S kedua support anggaran. S yang ketiga support implementasi. Nah, keren tuh. DPR di situ lah keren. Asal ada tadi tuh. Oke, makasih. 3S itu Samsul Arifin seduluran Salawas ya. Pak Ketua ini, Pak Ketua ini memang gini mesti begitu Pak. Beliau nomor 1. Saya nampi aja Bu. Jadi di Perda nomor 3 tahun 2022 itu tentang masalah pengembang pesantren pada yang Tamsul tadi itu adalah turunnya sudah lengkap. Cuman kita selaku anggota Dewan tetap menyayangkan sampai saat ini pergubnya masih belum. Nah, tentu saya bicara dengan pengembang pondok pesantren Bu ya. Jadi di pondok pesantren tadi itu yang dibagi menjadi 2, ada yang as-salafi, ada yang modern. Modern ya. Saya berikan contoh, anak saya yang mondok lah. Singkat satu saja, saya tidak akan menyebut pondok pesantrennya, takut dikatakan promosi, tidak. Jadi kalau aku masuk ke sana Bu, dengan murid yang 5.000, ini perputaran uang saja Pak di situ, perekonomian itu. 1 M 1 bulan hanya untuk kebutuhan dapur Pak. 1 M itu hanya untuk kebutuhan dapur. Begitu kita masuk ke dalam Bu, maka tadi itu pemerintah harus tampil adalah yang paling kita mengerikan itu satu tentu adalah masalah sampah. Iya betul, karena jumlah santri yang begitu banyak gitu. Dan juga ada pondok pesantren tertentu terutama di Madura lah. Kalau pada musim sekarang pasti kekurangan air. Nah ini yang menjadi catatan-catatan kita. Kalau terkait dengan pendidikan Bu, saya merasa meyakini pondok pesantren tidak kalah. Karena hampir tiap tahun itu kalau kita berbicara yang masuk ke pesantren ini, yang tamatan, yang SMA ke UNER diumumkan sekian, yang berapa sekian tadi sangat banyak di situ. Bahkan secara teknologi Pak, yang namanya laptop komputer itu serampangan di pondok pesantren itu sudah lebih serampang ketimbang di kos-kosan. Dengan mudahnya seperti itu. Cuman kalau kita lihat lagi lah Bu, sanitasi air itu memprihatinkan. Maka pemerintah harus tampil di situ. Bagaimana sanitasi bisa bagus, MCK kita baik, dan juga sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Oke? Hijau istilahnya, bilik hijau itu harus tampil di situ. Betul Pak. Ya betul sekali Pak. Karena begini, pengalaman saya sendiri gitu melakukan verifikasi lapangan gitu Pak, terkait usulan penghargaan eko pesantren di Jawa Timur, memang ada salah satu pesantren gitu yang ketika kami masuk ke dalamnya sanitasinya sangat buruk sekali. Kemudian jumlah santrinya juga over capacity. Dengan misalnya dalam satu kamar ruangan seperti itu jumlah santrinya banyak sekali dan itu dengan ventilasi yang buruk, jadi memang sangat memprihatinkan seperti itu Pak. Tapi banyak juga. Tapi tidak bisa dilogikakan seperti itu kalau pesantren. Tetapi ya itu tadi meskipun banyak sanitasi ya, sanitasi buruk, ventilasi yang kurang bagus, bahkan itu kalau tradisi orang-orang dulu agar anak itu kerasan di pesantren itu minum air tempat wudhu itu. Ini kan nggak bisa dilogikakan ya. Tapi hari ini kita tidak akan berbicara itu. Tapi hari ini bagaimana kita bicara potensi yang ada di pesantren. Pengelolaan sampah misalnya. Bagaimana anak-anak santri ini diajari untuk bagaimana mengelola sampah yang baik. Dari hal yang sampah bisa menjadi yang produktif. Karena ini ada unsur ekonominya. Contoh misalnya, bagaimana santri bisa bikin briket misalnya. Contoh kecil, itu yang hasilnya bisa dijual ke ayam bakar dan lain sebagainya. Nah itu ada potensi dalamnya. Bagaimana sinergi tadi yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, semua itu masuk di dalamnya, masuk PU apa, masuk di dalamnya. Nah persoalannya sekarang, apakah pemerintah itu bisa mendelegasikan tim ahli kepada pesantren sesuai dengan keahlian masing-masing? Contoh misalnya LH, ketika LH mendelegasikan tim ahlinya di setiap pesantren, maka di situ akan kita temukan apa yang menjadi produk unggulan di masing-masing pesantren. Nah, saya berharap kita mulai dari Surabaya. Saya siap untuk melakukan pendampingan terhadap Dinas Lingkungan Hidup di beberapa pesantren di Surabaya. Nah, saya pikir beliaunya juga, Pak Agung di dapilnya juga,
agar pesantren-pesantren kita ini betul-betul produktif dan tidak mengurangi atau bahkan tidak menghilangkan ciri khas pesantren di masing-masing pesantren. Karena dari ribuan pesantren ini semua masing-masing punya ciri khas, Bu. Tadi Pak Asyari bilang ciri khas di pondok pesantren muda ini seperti ini. Di tempat saya di Madura sana ciri khasnya seperti apa. Di tempatnya Pak Agung ciri khas seperti apa. Berbeda setiap wilayah ya Pak ya. Nah, monggo kita atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur kita bisa masuk di lini-lini itu dengan melakukan pendampingan dengan tidak mengurangi satupun hal yang menjadi ciri khas di masing-masing pesantren. Baik, menarik sekali Mas Sam ya. PR kita banyak ini Pak. Apa namanya? Harus mengajak OPD terkait untuk pemberdayaan pesantren di Jawa Timur seperti itu Pak. Podcast ini harus menghasilkan 2B. Apa itu Pak 2P? Bikin diskusi, bikin eksekusi kemarin. Saya. Jangan diskusi toh harus ada outputnya nanti ya. 3S. 2B. Ada lagi BCL nanti ya, BCL. BCL apa Pak? Bulan Cinta Laut. Bulan Cinta Laut. Ya. Enggak BCL kemarin pada saat kita peresmian limbah B3. B-nya itu bangga. Bangga. Kita punya limbah terbesar di Indonesia, ya kan? Perjuangan yang panjang tiga periode gubernur itu. Yang kedua cinta lingkungan. Yang L-nya legacy. Komisi D, masuk kan? Dimasuk-masukkan gitu Pak ya. Baik, tadi memang peran pemerintah di sini sangat besar Pak ya terkait dengan pemberdayaan pesantren. Harus hadir. Ya, harus hadir di sana, tidak hanya DLH saja Pak. Jadi ikut OPD gitu ya, karena misalnya untuk Sarpras MCK harus ada PU gitu. DLH komandonya karena punya eko pesantren tadi. Ya. Kemudian dinas pendidikan dan Kemendak dan lainnya juga harus hadir seperti itu. Belum pergubnya belum ada Pak, belum. Saya kira kalau dari Perda itu sudah bisa diaplikasikan di masing-masing dinas. Itu sebenarnya sudah. Belum PC, dorong dikit tuh, kurang sebulan. Itu waktunya paling cepat itu 6 bulan itu. Udah mepet. Udah lalu kan 22 toh. Nah, itu Perda pesantren aja waktu itu hampir setahun kita godok. Tapi Pergub kan munculnya dari eksekutif Pak. Ya, inisiatifnya di situ. Mungkin waktunya terlalu mepet ya Pak ya. Enggak, kalau Pergubnya sendiri itu sebenarnya lebih fokus pada OPOP-nya ya waktu itu yang itu kan OPOP itu kan keluar dulu sebelum Perda pesantren. Nah, OPOP itu maksudnya pada proses produktivitas pesantren. Dan itu saya sempat diskusi kalau OPOP itu hanya support ke pesantren kan hanya 50 juta per pesantren. Ini kan kurang produktif juga gitu loh, kurang menghasilkan, artinya nggak begitu nohok gitu kan. Ada UMKM-nya satu. UMKM-nya iya. Produk pesantren. Tapi artinya kalau pondok pesantren seperti Sidogiri yang sudah menghasilkan miliaran rupiah. Nah, saya kan gitu bisa menjadi mentor untuk pesantren-pesantren. Betul itu. Jadi pesantren besar itu bisa menjadi mentor bagi pesantren-pesantren yang lain. Buat Sidogiri 20 juta nggak ada artinya itu. Nggak ada artinya. Nah, saya kira kalau kembali ke Perda tadi itu bisa dilaksanakan walaupun tanpa ada Pergub. Belum ada Pergubnya. Tapi memang kalau kita bicara Perda itu turunannya Pergub lebih spesifik. Cuman sebagai dasar Perda ini sudah dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum bagi stakeholder kita untuk mengembangkan di pondok pesantren itu, terutama DLH lah. Cuman ini lagi-lagi kita kajian ya. Kajian nih. Saya kan kajian secara ekonominya. Sekarang pondok pesantren yang modern itu disesuaikan dengan jurusannya. Ada salah satu pondok pesantren di situ mengembangbiakan ternak, ada mengembangbiakan ternak domba, ternak sapi. Jadi di situ artinya pondok pesantren itu langsung mempraktekkan diri di lapangan itu. Jadi nilai ekonomisnya begitu tinggi. Dan apalagi tadi itu Pak, dengan 5.000 santri saja. Ini sampahnya berapa Pak kalau kita pecah? Betul. Sampah kering, sampah basah. Ini bisa menjadi nilai ekonomis yang begitu tinggi. Dan ini yang harus kita dorong dan kita tepati yang benar. Kalau ini betul-betul diefektifkan, ekonomi di pondok pesantren itu sangat luar biasa perputarannya. Apalagi untuk UMKM kita dalam pemberdayaan pondok pesantren itu sangat luar biasa.
Betul. Dengan pengelolaan sampah sendiri sebenarnya menghasilkan nilai ekonomis itu. Nilai ekonomis yang begitu tinggi. Jadi sampah saya betul. Seperti misalnya pengelolaan sampah organik menjadi kompos seperti itu Pak. Ya. Dengan potensi adanya ya banyak pepohonan, mungkin jatuhan rimbunan pepohonan itu bisa dijadikan kompos, kemudian sampah anorganiknya bisa dijadikan upaya 3R membentuk ekobrik, kemudian dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau pengelolaan sampah aja udah dimaksimalkan, itu pengelolaannya saya kira akan luar biasa sekali. Ini sampah kan ada dari LH. Iya. Seperti itu. Nah tadi kalau bahasa saya kan kita butuh tim ahli dari DLH untuk melakukan pendampingan di masing-masing pesantren, pembinaan. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengolah sampah komposter itu bisa berfungsi untuk misalnya penanaman beberapa pohon di sekitar sampah. Kalau tadi ada pemilahan sampah kering, sampah basah, kemudian itu bisa kita fungsikan untuk apa? Itu kan nilai ekonomisnya tadi itu ya, luar biasa. Dan itu ada dari 5.000 orang santri misalnya. Potensi kita ambil potensi 5 sampai 10 orang, insya Allah ada. Sangat luar biasa. Baik, Pak Asari, Mas Sam dan Pak Agung, di sini ketika kita bicara mengenai Perda nomor 3 itu tahun 2022 terkait dengan pengembangan fasilitasi pesantren. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, apakah ada kriteria-kriteria seperti itu yang harus dipunyai oleh pesantren untuk mendapatkan bantuan atau fasilitasi seperti itu nanti? Apakah harus pesantrennya berizin, kemudian ataukah harus pesantrennya seperti apa? Yang pasti berizin itu pasti loh. Iya, itu pasti berizin. Karena itu berbadan hukum. Jadi kriteria itu harus kita laksanakan. Tapi yang terpenting adalah kembali kepada tadi, pemerintah tampil itu hadir untuk bisa membina. Pertama kita lingkungan, itu tadi ya. Yang kedua tentang masalah arahan pendidikan, biar kita sinkronisasi antara agama dan formal dan non formal. Tentu yang ketiga itu adalah pemberdayaan pembangunan itu tadi. Bagaimana sanitasi, bagaimana itu pemerintah harus menyampaikan. Jadi itu, Mas Sam. Monggo Mas Sam, kalau ada pesantren itu dengan berbagai macam segmentasinya tadi itu tentu kehadiran kita ini bukan hanya sekedar formalitas saja. Jadi ada pesantren yang tidak mau ada lembaga formalnya di situ. Ada dan banyak sekarang terutama di Madura. Ada pesantren yang memang sudah melakukan inovasi pendidikan, inovasi sistem pendidikan yang ada di dalamnya. Nah, saya kira LH ini juga bisa dan harus masuk di semua lini itu. Karena berbicara sampah, berbicara lingkungan, ya, berbicara situasi lingkungan kita secara umum itu kan tidak melihat hanya faktor formalitas dan non formal saja. Bahwa bantuan secara resmi, baik lewat PU, UMKM, dan lain sebagainya, memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti tadi itu. Yeah. Tapi kebutuhan lingkungan itu kan tidak harus ada syarat seperti itu. Ada yang bisa kita kelola di satu lingkungan pesantren yang itu santrinya ribuan, tapi tidak punya syarat formal. Itu ada. Karena itu pesantren warisan dari dulu nenek moyang. Itu nggak ngurus urusan pendidikan formal sama sekali. Yang terpenting di situ kurikulumnya ngaji kitab dan lain sebagainya. Nah, ini kan urusan lingkungannya kan tetap harus kita jaga, harus kita lihat, dan ini tidak lepas dari adanya masukan dari masyarakat kepada kita semua, baik yang lewat DPR, ya DPRD maupun yang langsung temuan-temuan kita di masyarakat. Nah, saya kira itu menjadi PR besar kita, terutama soal pencemaran dan lingkungan, pencemaran lingkungan itu yang ada di pesantren-pesantren kota. Jadi kalau pesantren itu ciri khasnya mereka yang sedang nyantri misalnya gatelan, gudikan. Ya. Nah, itu kan salah satu ciri khas pesantren. Ya. Jadi seakan-akan kalau bahasa saya dulu, nek mondok nggak gudikan, itu kayak kurang sah mondoknya. ada hal seperti itu. Kalau mondok ndak gudikan itu nggak Abdul. Nah, ini kan menjadi salah satu ciri khas. Tapi ini harus menjadi perhatian lingkungan.
ini sangat luar biasa sekali efeknya, terutama di kota-kota besar ya. Tidak hanya dulu, sekarang sama. Sekarang tambah parah. Iya Pak, sekarang pun masih ada stigma seperti Terutama itu. mohon maaf Pak Dokter ya, bukan saya menafikan dapil-dapil yang lain. Dapil Surabaya ini karena pesantrennya langsung berhimpitan dengan got ya, dengan sungai-sungai yang cemarannya luar biasa. Nah ini monggo. Banyak, salah satunya di Gebang itu, salah satunya seperti itu. Nah monggo nanti kita siap untuk mendampingi Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa tahu lebih detail sehingga program Eko Pesantren betul-betul tepat sasaran dan manfaatnya luar biasa. Bisa. Nah kita Dinas Pesantren itu dapat barokahnya doa-doa para santri, kira-kira seperti itu. Amin. Karena pesantren jumlahnya banyak ya Pak ya. Banyak, 41 lebih lah itu. Insyaallah makbul ya itu ya. Amin. Amin amin. Baik, memang jadi PR kita DLH Jawa Timur beserta OPD terkait untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi seperti apa dan langkah apa atau aksi apa yang akan seharusnya kita lakukan. Seperti itu ya Pak ya. Pak Yang terakhir, closing statement, saya simpulkan ya. Ada 3 poin. Nomor 1, Pak Jambi, Pak Kadis, 2B. 2B Pak. Bikin diskusi dan eksekusi, oke? Yang kedua, Eko Pesantren go ahead, jalan terus dengan model para project. Ambillah berapa, 10, 15, 20 pesantren begitu. Kalau bisa dapil saya lah, kalau bisa. Kalau menurut saya dapil saya. Atau dapil Madura mungkin. Karena yang lebih bersentuhan dengan perubahan iklim dan lingkungan itu di Surabaya. Tapi kita bertiga yang datang ini. Jadi yang ketiga adalah legislativity akan mensupport 3S tadi. Ya. Asal dari 2B jalanin, kemudian Eko Pesantren go ahead dengan para project. Yang ketiga peran Dewan adalah 3S tadi. Support kebijakan, perda tadi, support anggaran dan support implementasi. Luar biasa. Nah, makasih. Baik, luar biasa Pak Agung gitu ya, sudah sangat siap untuk mengeksekusi gitu ya, untuk terjun ke lapangan bersama dengan DLH dan OPD terkait. Baik, terima kasih kepada Pak Agung Mulyono, juga Pak Muhammad Azhari, ya Pak Samsul Arifin atau Mas Sam gitu ya, maunya dipanggil Mas supaya tampak selalu muda seperti itu ya. Ya telah hadir pada podcast kita pada siang hari ini di DLH Jatim Bilik Hijau, Bincang Lingkungan Hidup Jawa Timur. Sukses semua untuk kita gitu ya. Baik sahabat hijau, mengingatkan kembali untuk like, subscribe dan share podcast DLH Jatim Bilik Hijau ya. Jumpa lagi dengan podcast selanjutnya. Jaga bumi pasti lestari. Salam bumi pasti lestari. Jangan takut dimarahi, jangan takut ditegur, jangan takut dikritik, tapi kalau tujuannya baik harus kita terima dengan hati. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim edukasi yang begitu peduli buat kita, dan bermanfaat buat kita semua, sehingga diperlukan berbagai upaya nyata secara terus-menerus dan melibatkan berbagai stakeholder guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya yang kita lakukan antara lain memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui program Eko Pesantren. Pilot projectnya bisa jadi seperti itu ya. Kalau kita tunjuk berarti sudah dijadikan model ya. Jadi saya mohon siap-siap ya, siap-siap menata, membuat satu konsep yang benar-benar terkait dengan masalah lingkungan ya. Resep merah yaitu adalah sampah-sampah yang kami kumpulkan di sekitar Pondok Pesantren Batu Lima. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sarana dan prasarana pendukung.
sanitasi drainase, bagaimana kita terkait dengan konservasi air.
sehingga kalau kita ingin kita diberi kebaikan oleh lingkungan, maka kita juga harus berbuat baik pada lingkungan kita dengan menjaganya dan lain sebagainya. Nah, termasuk penataan ruang di tempat kita harus menjadi bagian daripada sesuatu yang sudah dipahami dari kecil, bahwa sebenarnya itu kalau bisa itu kita tidak menghasilkan sampah. Maknanya bagaimana memanfaatkan air, bagaimana energi, bagaimana tentang pemeliharaan tanaman, bagaimana menjaga lingkungan sanitasi drainase yang ideal. Dua macam, ini yang full hidroponik, ini hanya full air. Nah, air ini sudah dicampur air nutrisi. Lalu yang ini yang semi hidroponik, Pak. Nah, hidroponik ini terdiri dari pupuk organik dan juga air. Air ini disalurkan melalui ini kain flanel, jadi usahakan tanah ini tetap basah.
di sini tetap asri. We love my pesantren, pesantrenku keren, santri multi talent. Go to Eko Pesantren, semoga kita selalu konsisten. Amnawar beraksi, walau panas terik matahari. Kita tampung, berjuta kali aksi kami diuji, bagiku itulah prestasi. Bisa kita manfaatkan hari esok. Al-Munawwarah bisa. Eko Pesantren Jawa Timur bisa. Kami sangat mengapresiasi kegiatan Eko Pesantren dan kami sangat berharap kegiatan ini menjadi motor penggerak kata kualitas Polres Ulama Jawa Timur. Tidak hanya Jawa saja, hanya Polres Kalimantan meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan santri dan sebagainya. Dan ini akan secara umum akan meningkatkan juga kualitas IPS Jawa Timur. Dan kebetulan gubernurnya saat ini santri juga. Nah, sangat mengapresiasi kegiatan Eko Pesantren supaya setiap pesantren minimal punya wawasan, punya perspektif, punya paradigma untuk menjadi pesantren yang ramah lingkungan. Kalau kita bicara ramah lingkungan, kita bisa contoh di sini kan juga ada sekolahnya, bagaimana saja kegiatan dan kegiatan. Kegiatan dan kegiatan itu karena dipaksa oleh pemerintah ya. Jadi sekarang semua juga berlomba-lomba. Nah kalau pesantren belum dipaksa, dan saya juga nggak memaksa. Kita pengennya ada kesadaran dari diri sendiri. Inisiatifnya muncul dari kebutuhan. Oh iya, saya punya pondok, saya punya santri banyak, saya juga pengen agar lingkungan sekitar pondok saya juga menjadi lingkungan yang sadar. Ya harapan kita tentu dengan visi-misi yang diterapkan, dengan visi-misi yang dicanangkan ini menjadi sebuah upaya yang real untuk mewujudkan sebuah pondok pesantren yang benar-benar ramah lingkungan. Sekali lagi, kalau lingkungan itu tertata, lingkungan bersih, tentu santri ataupun orang-orang yang ada di dalam pondok ini akan menjadi sehat. Dan kami dari kami Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentu mensupport dan memberikan pendampingan bagaimana pondok pesantren itu menuju ke yang diharapkan. Jadi pesantren bagaimana sebuah pondok yang ramah lingkungan dan tentu ramah kepada santri yang ada.
dan Bondowoso ini mempunyai perwakilan sebagai pesantren percontohan terkait dengan lingkungan hidup. Karena mereka kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan arahan seperti itu. Kemudian kami juga berupaya dengan potensi yang ada ini sekali pondok ini menjadi wisata religi ke depan. Kita mendorong sebenarnya semuanya supaya mereka ada perbaikan dalam lingkungan. Kita tahu kegiatan karya daripada pondok ini menghasilkan lingkungan. Paling apa? Paling sampah dari makanan, sampah plastik. Saya berharap apa yang sudah ditampilkan di sini itu adalah gambaran yang tepat bagi kami bahwa kami tidak salah untuk membawa pondok pesantren Al-Islah ini ke jenjang yang istilahnya untuk program Eko Pesantren dan Lingkungan Hidup yang dalam hal ini digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Itu adalah sesuatu yang membanggakan bagi kita semua, karena satu-satunya yang mewakili Kabupaten Bondowoso ini adalah pesantren. Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin ini adalah kemarin sudah menjadi juara 1 di Eko Pesantren tingkat Kota Probolinggo pada tahun 2021, sehingga untuk mengikuti ke tingkat provinsi ini adalah yang kami ikutkan adalah juara 1 dan juara 2 nanti. Selamat melakukan onem di Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin. Apapun nanti kekurangan tentu akan ada perbaikan dari kami semua, baik dari Rias akan dapat dan pembinaan akan tetap terus kami lakukan dari DLH Kota Probolinggo sesuai dengan arahan pengasuh kita Habib Ali dan Habib Haji. Pondok pesantren ya pasti kiranya di sini menjadi pondok pesantren yang enak ditempati oleh teman-teman santri, sehingga teman-teman santri itu bisa belajar lebih giat lagi, belajar lebih semangat lagi dalam mencari ilmu di Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin. Kita kesini akan melakukan mungkin penilaian, bisa juga sekaligus pembinaan Pak Ibu. Kita mau lihat mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di pondok pesantren ini, kemudian fikih lingkungannya juga, kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek perilaku ramah lingkungan, kemudian juga peningkatan kapasitas, dan terakhir juga ada produk-produk yang ramah lingkungan. Sudah saya lihat di sini ada
menangani pondok pesantren merasa terhormat, merasa bahagia karena ada perbaikan, peningkatan kualitas. Kemarin kami sudah ikut Zoom bahwa kesan pondok pesantren kumuh itu kita hilangkan. Pondok kita ke depan seperti hotel, ya, yang menyenangkan, yang menarik, dan yang menjadikan santri kerasa. Tujuan kita insya Allah sama gitu ya, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kita ingin menghapus image bahwa yang namanya pesantren itu tidak eco gitu ya Pak ya, tidak ramah lingkungan gitu ya. Nah dengan adanya program itu pesantren ini, maka diharapkan semua pesantren yang ada di Jawa Timur itu menjadi pesantren yang bersih, hijau, dan ramah lingkungan seperti itu. Eko pesantren sendiri kita tahu lihat ya bahwa merupakan suatu wadah pendidikan Islam yang peduli terhadap lingkungan hidup ya, jadi lebih concern terhadap lingkungan hidup ya. Sebenarnya penghargaan itu bukanlah suatu tujuan akhir Bu Dian, Pak Amir, karena ya betul tadi dikatakan Bu Dian ya bahwa ini merupakan stimulus saja, karena mau ada atau tidak penghargaan Eko pesantren atau apapun itu tetap harus dilakukan, karena ada juga kan kebersihan merupakan sebagian dari iman ya, itu memang sudah harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Termasuk melaksanakan ibadah. Ibadah itu juga meliputi sholat, zakat, puasa, haji, termasuk juga hidup bersih. Bagi Nabi Miliko, an-nadufatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Berarti kalau kita itu menjadi orang yang bersih, lingkungan bersih, bajunya bersih, nggak bau bersih, gitu. Kalau mau betul-betul suci, mau masuk musola harus cuci kaki, kamarnya harus bersih, terutama ada pohon-pohon untuk supaya kita bernapas lega daripada hidup banyak polusi di kota-kota ini. Artinya ini adalah kebanggaan kepada kami ya, kebanggaan kami semua atas kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah
kepada lembaga kami. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi, menjadikan pemicu dan pemacu kami lebih baik dari apa yang nanti diharapkan oleh pemerintah dalam hal khusus untuk menangani lingkungan hidup, atau mungkin lebih khusus di pesantren maka disebut eko pesantren. Penghargaan eko pesantren ini apa sebenarnya? Jadi salah satu upaya dari pemerintah dalam hal ini Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten Magetan dalam hal apresiasi kepada pondok pesantren yang sudah melakukan kegiatan ramah lingkungan di pondok pesantrennya masing-masing. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama, karena ketika urusan lingkungan itu hanya dikerjakan instansi tertentu itu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Nah, ini salah satu bentuk upaya untuk menggandeng stakeholder, salah satunya adalah instansi pendidikan keagamaan pondok pesantren terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Terkait dengan visi kelingkungan itu tadi sudah panjenengan baca, prinsipnya begini. Program apapun termasuk eko pesantren ini, kami itu intinya satu, membentuk perilaku, karakter, akhlak. Karena bagaimanapun yang disebut kader dakwah itu ya akhlaknya kader dakwah dulu, yang akhlak kelingkungannya ya itu juga harus terbentuk, karena memang Allah. Karena tadi lewat terlihat tulisan di situ, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah maha indah, mencintai keindahan, itu kami pampang di sini. Karena memang itu yang kami juga ingin terbentuk di perilaku akhlak daripada setiap yang ada di sini, baik santri maupun SDM gurunya. Mewasiatkan agar kita menanam sebagaimana yang disebutkan ketika Rasulullah menyebutkan keutamaan menanam, bahwa menanam adalah sedekah sampai hari kiamat, sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari maupun Imam Muslim disebutkan, wa min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an wa yaqulu minhu tayran aw insanun aw bahimatun kana lahu sadaqah, kana lahu sadaqah. Dalam riwayat Imam Muslim juga ila yaumil qiyamah, bahwa setiap muslim yang menanam, ya, maka ketika tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan atau mungkin hama dan sebagainya, maka akan menjadi sedekahnya nanti sampai hari kiamat. Selanjutnya yang untuk eko pesantren, mungkin ini memang sengaja kita pernah pondok kita dan kita ada-adakan Bismillah begini adanya alami aja, makin nilai lingkungan lihat apa adanya, kita kondisi bersih ini tiap hari, ya cuma karena ada tamu jenengan, karena memang anak-anak memang senangnya bersih-bersih ini, terus karena tempat yang luas, jadi kita masukkan tenaga kebersihan juga tidak begitu karena terlalu luas, jadi kita libatkan anak-anak karena apa? Anak-anak biar saya memiliki ini kita memang tujuh untuk karena ramah lingkungan dulu pernah beberapa kunjungan itu dari provinsi maupun kabupaten terus pokoknya dari pabrik semua full pabrik ya kita tidak mau karena apa? Karena panas
kita biar mulai ini apa adanya. Jadi biar ada yang bermain kalau hujan bermain bola lumpur, terus main layang-layang dan sebagainya, itu malah menambah keasikan dari keahlian di pondok pesantren. Jadi mantap dan yang menurut saya kami dari pemerintah memberikan penghargaan dan apresiasi yang cukup tinggi kepada kalian semua atas kesediaannya, atas partisipasinya dalam rangka memikirkan, mengimplementasikan pendidikan yang hidup. Jadi kenapa sih pesantren itu dibikin penyelenggaraan pesantren? Sebenarnya sederhana. Sebenarnya kayak tadi biasa itu kalau di sekolah melatih anak-anak kita, santri-santri kita ini supaya punya karakter, punya sifat itu yang ramah. Kayak tadi dengan bilang kenapa kayak di pabrik pengen melihat alamiah gitu ya, kurang. Itu salah satu. Jadi nggak semuanya yang dilihat kita di luar bagus itu belum tentu baik buat kelestarian kita. Kita semua santri PPMI, satu atap satu pondok itulah kami. Kebocoran tak jadi penghalang untuk kami, untuk cari barokah Pak Yai dan Ibu Nyai. Oh para santri semangat mengaji, oh para santri semangat mengabdi, oh para santri janganlah bersedih, surga Firdaus selalu menanti. Pembawisan jaya jaya jaya. Yo para konco kita belajar. Kita mengkonsepkan diri bahwa kehidupan di dunia ini untuk ibadah sebagai sarana mampir untuk kehidupan akhirat kita. Tapi kita tidak melupakan bahwa kalian masih punya bagian untuk sukses di dunia. Karena di antara ciri orang sukses di dunia nanti, insya Allah dia akan mendapatkan suksesan di akhirat. Tapi ingat, yang lebih penting lagi, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan sampai kau buat kerusakan di bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah sungguh sangat tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Ramah, bersahaja dan berakhlak karimah. Pembawisan jaya jaya jaya. Kemudian air kami berusaha untuk mengolah air, ada taringan tidak 100%, jadi 50% dari air limbah kami cari dan saya tapi sekiranya tidak tahu kami kasih pengarahan ini tetangga di sebelah ini meminta air. Pembuatannya seperti ini. Sampah-sampah yang terbuat dari plastik digunting, meskipun tidak terlalu kecil, tidak apa-apa. Setelah itu dimasukkan ke botol plastik ginian.
yang nanti dari kegiatan yang mereka lakukan terkait pembinaan pengelolaan hidup. Oke. Kemudian 2 tahun terakhir ini kegiatan penyusunan itu mengalami kendala karena kita tahu bersama 2 tahun terakhir ini kita sedang menghadapi ini ya pandemi COVID. Melalui jalur formal yang kita ketahui ada adibiasa. Bapak Ibu yang LH ya asing masih dengan kata adibiasa. Kampus, kampus hijau, eko pesantren dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah ada tambahan juga kegiatan berbasis hadapul alam. Tahun 2022 ada tambahan indikator memperagakan kegiatan pengembangan pendidikan lingkungan hidup di baik. Nanti kalau dalam jelas karena ini sukses programnya Kofifa yang sampai ini perbaikan lingkungan dan dari sisi perlombanya sudah ada dari 2012. Itu masih dilaksanakan dengan aktif itu oleh kabupaten kota maupun provinsi. Bahkan dari KLH padahal niatan dari kegiatan ini sangat bagus. Karena kita tahu sendiri pesantren di Jawa Timur sendiri kan lumayan banyak ya. Dan masih banyak. Dan kegiatan manusia yang ada di pesantren itu sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan yang ada di sekitar. Ya, ada kualitas sungai, air, terus kualitas udaranya, sampahnya, sanitasi dan segala macam. Kalau kita dari sisi pemerintah nggak berusaha untuk mengendalikan dari sumber, maka beban lingkungan yang akan ditanggung oleh masyarakat menjadi sama rahmat bagi seluruh alam. Dan nanti ini sama, ini kajian yang kami berikan kepada para santri biasanya di semester awal. Jadi kalau mungkin di sekolah formal itu ada pengenalan lingkungan sekolah. Nah, setelah pengenalan lingkungan sekolah lebih kami namanya pekan perkenalan. Ada yang mana ekonomi ke atas, ada ekonomi ke bawah, ada yang sangat jadi, ada campur-campur, dan background sosial yang masyarakatnya. Sebenarnya tidak ada yang anak itu biasa rumahnya ada beberapa. Awalnya ada beberapa. Wilayah Panjenengan itu juga termotivasi ya. Ya seperti itu. Kami dari panitia juga mohon maaf ya bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Memang sangat